Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa Media Media Solo, MC Atos kembali untuk memberi ruang tanya jawab bagi para pemirsa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Yang akan kita bahas adalah algoritma hati. Yang mana kita ketahui bahwasanya hati ini punya sebuah sistem. Bagaimana mungkin sosial media ada yang masuk, ada yang kita lihat, maka yang muncul adalah yang seperti itu. Maka hati juga sama. Ada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan akan menjadi salah satu hal yang akan keluar juga. Inputnya apa, outputnya akan seperti apa. Dan bagaimana kemudian hati mempunyai dinamika, hati perlu dibersihkan dan lain sebagainya. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang, ngobrol santai tapi penuh ilmu dengan narasumber kita, Ustadz Sholeh bin Abdurrahman Al-Jufri. Ustadz. Alhamdulillah sehat. Jumpa kita Ustadz dalam kesempatan yang baru ini Ustadz di MC Talks, dan seperti bagaimana yang tadi sudah Hana sampaikan Ustaz, mau membahas tentang bagaimana algoritma hati Ustaz, bagaimana gejolak hati, dinamika hati, apa yang harus dimasukkan ke dalam hati supaya keluarnya juga bagus. Nah, tapi untuk mengawali Ustaz sebagai pemantik, Ana mungkin mau tanya terkait dengan yang pertama, sang suri tauladan kita Nabi SAW, tentang bagaimana Nabi SAW menjaga kebersihan dan keteguhan hati sebagai salah satu modal utama sebagai seorang muslim Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih dulu kepada Ustaz Haikal atas undangannya. Terkait algoritma hati ini memang tema yang kelihatannya mudah, tapi kalau kita bahas lebih mendalam ini memang butuh satu peninjauan yang cukup harus tajam, karena banyak hal yang harus kita gali. Dan saya perlu menyampaikan bahwa saya di sini bukan ahli, saya bukan pakar hati. Akan tetapi kalau kita sebagai pengamat yang membaca kitab-kitabnya para ulama, maka kita akan menemukan pertama yang telah antum sampaikan tadi terkait bagaimana Rasulullah SAW itu meneguhkan hatinya, menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini saya ingin menyampaikan pertama bahwa treatment yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW itu beda dengan kita. Artinya di sini Nabi mendapatkan perlakuan khusus dari Allah. Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang kita ketahui, beliau mendapatkan salah satu atau mengalami salah satu peristiwa, yaitu pembelahan dadanya, kemudian dibersihkan hatinya. Dan itu ditegaskan di dalam surat Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak. Dan juga kita tahu bahwa Rasulullah SAW diberikan kelebihan oleh Allah dalam hal beliau bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh masyarakat pada umumnya, oleh kaum muslimin pada umumnya. Beliau telah menyaksikan banyak hal, apalagi dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pasti itu akan lebih menguatkan hatinya beliau, keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan bahwa apa? Laisa man ra'aka man sami'ah. Jadi kan yang melihat itu pasti lebih yakin daripada hanya sekedar mendengar. Kita ini masih dalam tataran mendengar, mendapatkan informasi baik dari Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga perbedaannya itu terlalu jauh kalau kita ingin menyamakan diri kita dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau kita melihat dari kiat-kiat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau jalani sendiri, itu diantaranya adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Dan itu termaktub di dalam surat Al-Muzammil ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk sholat malam, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Setelah ayat-ayat tersebut dibahas, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan apa tujuannya. Kenapa Nabi disuruh, diperintahkan untuk Qiyamul Lail. Allah sampaikan apa? Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Karena Nabi Muhammad SAW akan menerima
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga membutuhkan hati yang kuat. Nah, jadi itu yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai umatnya, yang bisa kita tiru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang bisa kita ambil juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meneguhkan hati kita, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita berproses. Jadi berproses itu penting untuk menguatkan keimanan. Tidak instan, tidak instan. Jadi banyak orang itu maunya itu instan, maunya itu langsung tanpa ingin mengalami proses. Jadi melihat orang kaya maunya langsung kaya, padahal ada prosesnya. Harus kerja keras, banting tulang terlebih dahulu. Begitu juga dalam urusan ibadah. Dalam urusan meneguhkan hati juga demikian. Harus ada prosesnya. Ya, dan itu juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Jadi sempat di-challenge Rasulullah SAW untuk apa? Untuk supaya Al-Qur'an diturunkan seutuhnya saja. Tapi Allah jelaskan, kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Tapi itu proses ini adalah dengan tujuan untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga yang bisa kita lakukan dari kiat-kiat yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW adalah mendengar atau membaca kisah-kisah orang terdahulu. Dalam hal ini kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran. Itu juga disampaikan oleh Allah sebagai bentuk untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ya, mungkin ini beberapa hal Ustadz ya yang bisa kita jalankan sebagai umatnya untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Berarti Ustadz, yang perlu kita sadari bahwasanya memang Nabi SAW punya keutamaan, kemuliaan yang dalam segi-segi tertentu nggak bisa kita tiru. Nggak bisa kita tiru. Itu keistimewaan Nabi sudah. Iya. Syaqqus sadr di belah dadanya dan lain sebagainya, hal-hal gaib itu sudah kita nggak mungkin masuk ke dalam ranah itu. Tapi ketika kita berbicara tentang ranah-ranah yang Allah berikan pemahaman kepada Nabi dan dilakukan oleh Nabi, ada beberapa hal tadi Ustaz ya yang kemudian itu bisa kita laksanakan terkait dengan sholat malam, kemudian juga termasuk membaca Quran dari ayat tadi waratilil Quran tartila, kemudian kisah-kisah daripada para nabi terdahulu, kisah-kisah orang-orang terdahulu, itu menjadi salah satu modal bagi kita untuk meneguhkan hati kita. Nah, kaitannya dengan keteguhan hati Ustaz. Kita terkadang di dalam jalan kehidupan itu kita kadang bingung Ustaz, bahwasanya hati ini kan bisa dimasuki berbagai macam hal Ustaz ya. Kadang ada was-was, kadang ada hal-hal yang mungkin berasal dari pikiran negatif dan lain sebagainya. Nah, gimana cara kita membedakan apa yang terlintas dalam hati kita itu benar sebagai was-was, atau memang itu salah satu kerentak hati, ataupun mungkin bisa dibilang proses berpikir atau insting untuk kemudian kita bisa memahami, membedakan, oh ketika itu memang dari setan ya kita tinggal, tapi kalau memang ini insting, kerentak hati atau naluri, mungkin bisa kita olah, kita pertahankan atau kita perjuangkan Ustaz. Oke, terkait hal ini, memang kita manusia tidak akan pernah lepas dari bisikan-bisikan ini. Nah, dan seringkali kita itu bingung. Ini apakah datang dari Allah atau dari setan dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin saya perlu sedikit jelaskan Ustadz ya. Ini penjelasan dari para ulama kita bahwa proses itu memang tidak langsung jadi dalam bentuk bisikan. Jadi dia itu kalau dalam istilah biologinya ada namanya impuls. Ada rangsangan dari luar yang masuk ke dalam diri kita. Nah, itu disebut oleh para ulama dengan hajis. Hajis, jadi sesuatu yang datang dari luar. Nah, kemudian setelah itu akan mulai dipikirkan oleh kita. Nah, itu yang disebut dengan khawatir. Nah, mulai lintasan-lintasan pikiran dan lain sebagainya. Kemudian nanti hal itu akan berubah menjadi perbincangan di dalam hati yang disebut dengan hadithun nafs. Nah, mulai dibincangkan, tapi belum ada kaitannya dengan keinginan untuk ini dan itu. Hanya sekedar bincangan dalam hati. Ya, kalau kita lihat di film-film itu kayak orang ngomong dalam hati. Batin. Nggak batin, artinya ngomong sendiri, tapi nggak ada suaranya. Suaranya dalam hati. Nah, itu hadithun nafs. Nah, kemudian nanti berubah dia menjadi ham.
Nah, ham ini sudah berupa keinginan. Nah, tapi keinginan di sini belum berubah menjadi tekad yang bulat dalam arti untuk melakukan itu, masih berupa keinginan. Nah, di sini mulai ada apa namanya, yatarattab alaihi thawab. Jadi sudah ada ganjaran, konsekuensinya. Jadi dia akan mendapatkan pahala apabila dia melakukan dia menginginkan itu meskipun tidak melakukan. Man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu hasanah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi belum ada kaitannya dengan sanksi. Baru ganjaran baik tapi tidak ada sanksinya. Tapi kalau dia sudah berubah menjadi azam, nah ini proses terakhir yang kita namakan dengan niat. Kalau ini sudah dalam bentuk niat, nah di sini sudah yatarattab alaihi thawab wal iqab. Kalau dia sudah niat buruk, nah berarti ini dia kena dosanya. Kalau niat baik, dia akan mendapat pahalanya. Seperti itu. Nah, kembali lagi pada pertanyaan tadi, berarti kita setelah memahami proses ini, kita tinggal melihat ini yang datang dari Allah atau tidak. Nah, karena ketika proses ini kita sudah pahami, kemudian akan keluar dalam bentuk tindakan. Menjadi penting bagi kita untuk memahami dan mengetahui apa yang datang masuk kepada kita ini. Hadisnya ini apa itu? Nah, makanya di sini saya akan menukil salah satu perkataan Imam Zakaria Al-Ansari, seorang Syekhul Islam Madhab Syafi'i. Nah, di dalam kitabnya Ghayatul Usul fi Syarhil Usul, di dalam penutup kitab itu beliau menyampaikan bahwa idza khatara laka syai'un fazinhu bi syara'. Jadi kalau ada yang masuk padamu dari hajis tadi itu, maka timbanglah dengan neraca syariat. Jadi syariat yang dijadikan acuan di sini. Nah, berarti orang itu harus belajar dulu. Harus belajar. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah. Semuanya dipelajari dari perkara-perkara agama. Fazinhu bisyara'. Fa in kana ma'muran fabadir. Kalau misalnya hal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu wajib, sunnah, langsung eksekusi, fabadir. Langsung segera dilakukan. Fa innahu minar rahman. Karena itu pasti datang dari Allah. Nah, kemudian dikatakan wa in kana manhiyan anhu. Kalau misalnya itu adalah hal yang dilarang, haram, syubhat, makruh, bahkan khilaful aula. Nah, itu dikatakan fa iyyaka fa innahu minasyaitan. Jadi menjadi jelas bagi kita apa yang harus kita lakukan ketika datang masukan-masukan ini, bisikan-bisikan ini. Timbangannya, neracanya adalah syariat. Nah, tapi ada satu hal penting Ustadz, ini perlu saya sampaikan juga. Menarik juga yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi terkadang juga tidak semua yang baik itu datang dari Allah. Tidak semua yang baik itu datang dari Allah. Terkadang yang baik itu juga dari setan. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya dicontohkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad di salah satu kitabnya, ketika seorang pemula, kalau kita bahasakan ini pemula ya, ada pemula, ada yang sudah lanjutan gitu dalam masalah ibadah. Ya. Pemula mungkin dia baru taubat, dia baru hijrah kalau bahasa sekarang ini yang populer. Itu ketika dia baru hijrah dalam kondisi dia masih pemula dalam masalah ibadah ini, dia langsung semangat luar biasa. Nah, dorongan semangat ini biasanya datang dari setan, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Seharusnya orang yang baru pemula, dia memulai ibadahnya juga hal-hal yang kecil-kecil, yang ringan. Nah, jangan langsung dia memulai dengan hal yang berat. Terkadang itu masuk bisikan-bisikan setan dalam bentuk nasihat baik. Cara hadis itu bagus padahal. Secara hadis bagus, tapi sebenarnya itu ya itu tipu daya setan, termasuk tipu daya setan. Ya ibarat dia ini baru masuk gym, kita bicara gym ini, baru masuk latihan gym, baru harusnya angkatan ini baru 3 kilo, 5 kilo misalnya, langsung angkat 50 kilo. Itu kira-kira gimana Ustaz? Besok tepar mungkin enggak mau gym selamanya itu. Nah, sama juga orang kalau langsung baru taubat, langsung tahajud, langsung puasa Daud, nah, ini pasti lambat laun dia akan meninggalkan semua ibadah itu. Ini disampaikan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi kita harus pahami konsep hadis dulu Ustaz ya. Bagaimana seseorang ketika mendapatkan informasi apapun
itu kan berarti kan haji Ustaz ya, baik dari sosial media, dari manapun, Iya. itu harus kemudian ditimbang dengan syariat Ustaz ya. Iya, benar. Sehingga kunci daripada kita ingin memastikan apa yang datang dari kita dan perilaku kita baik, kita yang pertama harus pahami apa yang kita konsumsi, dan kemudian kita paham apakah yang kita konsumsi ini baik secara syariat atau tidak. Iya, benar. Gitu, Ustaz ya. Sehingga ilmu itu sekali lagi harus Harga mati. dibekali, ya, Ustaz ya. Setiap orang harus punya ilmu, ini Harus harga punya mati ilmu. Ustaz ya. Kalau misalnya dia tidak tahu, tanya Tanya. kepada yang tahu. Ya. Nah, berarti ilmu ini menjadi kunci Iya, benar. kembalinya segala sesuatu pasti kepada ilmu saja. Iya. Tapi tadi juga perlu dipahami bahwasanya kadang setan tuh jauh lebih pintar mungkin, lebih gitu pintar, ya. iya. Sehingga Iya. sekalipun itu secara syariat betul, cuman kadang setan menjadikan itu sebagai senjata untuk melemahkan kita di akhir Benar, Ustaz ya. benar. Ya penting juga bagi kita untuk menjaga, membentengi diri dari setan Ustaz ya. Iya, benar. Nah Ustaz, kemudian Ustaz, kita tahu bahwasanya seseorang tadi ketika mereka dalam kondisi hatinya itu misalnya beriman, tadi yang untuk sampaikan semangat ibadah, kemudian habis hijrah, semangat taubat. Ya. Nah, sehingga kondisi hati itu kalau digambarkan oleh Nabi kan naik Ustaz ya. Kondisi naik. imanannya naik. Nah, gimana caranya Ustaz agar tadi supaya keimanan ini naik terus Ustaz, tidak tergoda dengan setan, dengan bisikan-bisikannya sehingga kembali turun Ustaz? Ya, ya tadi mungkin kalau kita bicara tentang masalah iman ya, iman, keteguhan hati, perlu difahami bahwa konsep dasar iman itu disebutkan oleh para ulama kita, yazidu, yazidu wa yankus, ya kan? Yazidu bi ta'atir rahman wa yankusu bi ta'atis syaitan. Jadi ketika kita itu selalu taat, ya berbuat baik, itu insya Allah iman akan bertambah dan akan relatif stabil. Tapi kalau kita itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya menggampangkan urusan-urusan agama, nah, ini bisa membuat iman kita tergerus. Bahkan akan semakin melemah. Jadi sebenarnya ini yang harus kita perhatikan, bahwa poin yang penting di dalam masalah menjaga keimanan itu tadi yang telah saya sebutkan, kiat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk Nabi Muhammad SAW berproses. Jadi segala sesuatu itu butuh proses. Ya, dalam berilmu ada prosesnya, beribadah pun mendekatkan diri kepada Allah juga butuh proses. Jadi kita harus menikmati prosesnya ini, menikmati prosesnya. Jangan kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang semangat ibadah, boleh kita termotivasi, tapi jangan lupa dengan kondisi diri kita. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu di luar batas kemampuan. Nah, itu yang perlu dicatat. Kemudian juga yang penting juga untuk diingat untuk kita semuanya tadi, bahwa iman bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Ini kita harus fokus dalam dua perkara. Yang pertama perkara wajib, yang kedua perkara yang mengerjakan wajib kemudian meninggalkan yang haram. Kita fokus dalam dua hal ini untuk menjaga kestabilan iman kita. Nah, ketika dua hal ini ada yang ya tidak balance, ada yang kurang, maka pasti iman akan kurang. Pasti iman akan kurang. Baik itu dalam kekurangan kewajiban ataupun kekurangan di dalam meninggalkan haram. Nah, seperti itu. Jadi ini yang harus kita jaga. Kemudian perlu juga diingat bahwa ketika seseorang itu melakukan sebuah perbuatan yang salah ataupun dosa, di sini hatinya pasti akan terganggu. Ya, pasti dia akan, istilahnya kalau dia ini bawa motor, ini agak goyang ini. Tidak bisa stabil, tidak bisa stabil. Nah, makanya ketika orang melakukan kesalahan dosa, apa yang harus dia lakukan untuk menstabilkan keimanannya? Ya pastinya dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah dosa kecil, maka perbanyak istighfar. Kemudian melakukan amal-amal soleh yang mengandung mukaffiratidz dzunub. Jadi seperti sholawat, istighfar, kemudian sodakoh dan lain sebagainya, itu amalan-amalan. Kemudian juga kalau misalnya dia dosa besar, dia harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Dan menarik apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya itu menyampaikan bahwa syarat pertama orang kalau ingin istiqomah, kalau bahasa kita,
ingin mempertahankan keimanannya supaya tetap stabil itu adalah al-istiqamatu fit taubah. Istiqamatu fit Iya, jadi istiqomah di dalam taubat. taubat. Iya, dan beliau memberikan ilustrasi orang yang istiqomah di dalam taubat itu seperti orang yang membangun rumah fondasinya kuat. Tapi kalau orang yang ingin istiqomah tanpa istiqomah dalam taubat itu seperti orang yang membangun rumah tanpa fondasi yang kuat. Nah, fabina'uhu muhalhal. Jadi goyah seperti itu. Nah, jadi ini mungkin beberapa hal yang bisa kita lakukan, Ustaz. Nah, berarti melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, ini dua hal yang harus stabil, Ustaz, ya. Harus stabil. Ibadah kenceng tapi maksiat jalan, ini juga keimanannya berarti nggak stabil. Tidak stabil, pasti tidak stabil. Dan ketika meninggalkan larangan tapi kewajiban tidak dilaksanakan juga nggak stabil. Jadi ini dua porsi yang harus stabil. Ya. Dan kemudian supaya benar-benar kokoh, istiqomah, konsisten di dalam taubat. Dalam taubat. Nah, Ustaz. Nah, kaitannya juga, Ustaz, dengan kondisi hati. Kita sering dengar istilahnya orang yang sudah keras hatinya, Ustaz. Iya. Yang hatinya sudah keras, dalam bahasa Arab mungkin syagawatul syagawah, atau apa namanya, hati yang keras. Hati yang keras. Nasallallahu salamah. Amin, amin. Nah, gimana, Ustaz, caranya seseorang itu menjaga hatinya agar nggak sampai hatinya menjadi keras, Ustaz? Mungkin antum bisa jelaskan Ya, Masya lebih Allah, jelas, Masya Ustaz. Allah. Ini memang jadi PR kita semua ini, Ustaz. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita ini tetap baik, ya, tetap sehat, tetap lunak, lembut, tetap bercahaya, karena ya sebagaimana yang kita tahu bahwa hati ini adalah mahal nadhari rahman. Jadi Allah itu tidak memandang apapun dari kita kecuali hati kita dan perbuatan kita. Sehingga kita harus menghindari hal-hal yang membuat hati kita itu menjadi keras, atau kalau bahasa lainnya itu tertutup. Nah, tertutup. Nah, tapi sebelumnya saya ingin memberikan istilahnya beberapa istilah di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa hati yang ditutup, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim. Jadi Allah menutup hati mereka. Nah, berarti di sini hati itu bisa ditutup. Hati itu bisa ditutup. Kalau sudah ditutup, ya sudah, selesai. Apapun upaya yang kita lakukan pasti akan gagal. Sebagaimana cerita para nabi terdahulu. Kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, dan lain sebagainya. Mereka yang sudah berjuang, berdakwah, tapi tetap tidak didengarkan oleh umat. Karena sudah tertutup. Jadi seperti itu. Nah, hati yang tertutup ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa hati itu bisa tertutup? Tadi jawabannya. Itu karena kita ini tidak mau taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ini menyeleweng dari ajaran Rasulullah SAW, siap-siap hati kita itu akan tertutup. Ya. Dan itu diawali dengan apa? Dengan nuktatun sauda. Jadi bintik-bintik hitam dulu. Jadi setiap kali orang melakukan dosa, kata Nabi Muhammad SAW, akan muncul satu bintik hitam di dalam hatinya. Sebaliknya, kalau dia melakukan perbuatan baik, akan muncul bintik putih. Tapi ini positif maksudnya, bukan bintik putih penyakit. Jadi bintik-bintik ini ya secara abstrak, ya, non indrawi, bukan dalam bentuk yang nyata. Jadi bintik hitam seperti itu, kemudian nanti akan menjadi banyak seperti itu. Nah, kalau sudah menjadi banyak, baru dia akan jadi keras, baru dia akan menjadi tertutup seperti itu. Nah, dan itu diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang gemar melakukan maksiat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, itu hatinya itu akan penuh dengan titik-titik hitam, itu akan menjadi keras, tertutup, kalkuz mujakhiyan, kata Nabi Muhammad SAW, seperti gelas yang dibalik. Nggak mungkin bisa masuk. Dan nggak bisa masuk apa-apa. Kalau kayak gini kan masuk apa aja bisa kan? Ini kopi boleh, teh boleh, sirup, susu ya aman. Tapi kalau udah dibalik, mau diisi apapun nggak masuk.
Dilanjutkan oleh Rasulullah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Ini berarti ya sudah selesai. Istilahnya sudah tidak mengindahkan kebaikan, sudah tidak merasa risih dengan keburukan. Ini sudah nyaman. Nah, ini keadaan yang harus kita hindari. Bagaimana caranya? Ya tadi, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun melakukan kesalahan, kemudian kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya jangan segan-segan untuk kembali kepada Allah. Apalagi kalau kita menjalankan tadi istiqomah di dalam taubat, insya Allah aman hati kita. Kemudian Ustaz, antum tadi jelaskan bahwasanya ketika seorang itu dia melakukan keburukan, ada satu titik hitam, melakukan satu kebaikan, satu titik putih. Ya. Nah sekarang bagi kita misalnya Ustaz, pengen tahu hati kita tuh sehat atau enggak, hati kita lebih banyak titik putihnya atau titik hitamnya. Selain tadi dari yang antum sampaikan, ya'rifu ma'rufan wa yunkiru munkaron, suka kepada kebaikan, mengingkari keburukan. Tapi kan kadang juga bias Ustaz, apa yang kita anggap baik belum tentu baik hakiki, apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk hakiki. Nah caranya kita mengetahui hati kita ini sehat itu bagaimana Ustaz? Hati kita lebih banyak putihnya dibandingkan hitamnya itu bagaimana? Nah, ini kayaknya antum butuh dokter hati ini. Oh, butuh dokter hati. Soalnya harus ada diagnosanya. Oh, ya. Ya, tapi mungkin kalau kita belajar dari para dokter hati ya. Nah, seperti Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau itu pernah menyampaikan. Ini tadi ya saya sampaikan bahwa hati yang tidak sehat, nah itu banyak istilahnya. Ada yang bilang kotor, ada yang bilang keras, ada yang bilang tertutup, gelap, ada dan istilah-istilah lain. Nah, kalau Habib Abdullah bin Al-Haddad itu beliau menyampaikan hati yang kotor. Ada satu ibarat yang beliau sampaikan, wal qalbul wasikh la yastaliddu ta'ah. Nah, ini salah satu diagnosa yang bisa kita berikan. Jadi kalau orang itu hatinya kotor, hatinya tidak sehat, keras, itu tidak bisa menikmati ibadah. Sholat tidak enak, apapun tidak enak. Ibadah yang dia lakukan itu tidak enak. Itu berarti salah satu indikasi bahwa dia itu hatinya sedang tidak baik. Banyak hitamnya tadi itu. Banyak hitamnya. Jadi ibadahnya tidak enak, males, kemudian mungkin hambar. Tidak ada nikmatnya sama sekali. Ada juga salah satu ibarat yang disampaikan oleh salah seorang ulama. Saya lupa siapa nama beliau, rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan apa? Idza safal qalbu. Apabila hati itu bersih, jernih, bercahaya, lam yashba' min qiraatil Qur'an. Maka dia tidak akan puas dengan baca Al-Qur'an. Wa halu majarrah, dan yang lainnya. Artinya ibadah bagi orang yang hatinya baik, yang sehat itu pasti sangat dinikmati. Iya kan? Ibarat kalau kita main HP Ustaz. Ya. Ini cukup 1 jam atau lebih? Lebih ya, gitu ya, kurang lebih. Karena menikmati, sama orang yang hatinya bersih itu bisa menikmati ibadah sehingga dia bisa melakukan banyak ibadah dalam durasi yang panjang. Nah, berarti parameter kita mengetahui hati kita itu baik atau tidak, bagaimana kita bisa menikmati ibadah saja. Iya. Dan sepertinya akan ada banyak orang yang merasa dirinya belum baik hatinya, karena kaitannya dengan menikmati ibadah ini juga berkaitan dengan hati, Ustaz ya. Iya, benar. Maksudnya ketika kita sholat kadang kita banyak bisikan-bisikan, bahkan sebagian orang jadi bahan anekdot bercandaan, kalau misalnya barang hilang sholat nanti pasti ketemu. Ya? Karena dapat bisikan. Akhirnya sholatnya tidak khusyuk dan lain sebagainya. Kaitannya tadi berarti kan ketika kita mau mencoba membersihkan hati, salah satu parameternya adalah kita bisa menikmati ibadah. Dalam proses kita menikmati ibadah kan kita harus khusyuk, Ustaz, menghadirkan hati dalam ibadah. Nah, gimana Ustaz caranya agar kita bisa menghadirkan hati khusyuk di dalam ibadah yang kita lakukan, Ustaz, agar ya setidaknya kita bisa sedikit mendekati merasa nikmat di dalam ibadah tadi sebagai parameter ataupun barometer kebersihan hati itu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pertanyaan berat ini, Ustaz. Jadi yang jauh harus orang-orang yang kelas berat sebenarnya. Ya, masalah khusyuk ini memang permasalahan yang selalu menjadi pertanyaan setiap orang, ya, termasuk kita, yang selalu mencari kenikmatan di dalam ibadah, ya, khususnya
dalam kaitannya dengan khusyuk. Jadi tadi ya, naik turunnya iman itu tadi akan sangat berpengaruh dalam kenikmatan dan kekhusyuan kita di dalam ibadah. Jadi pas iman kita itu pas naik-naiknya, kondisi hatinya pas bagus, itu biasanya khusyuknya Masya Allah. Khusyuknya itu sangat kita akan dapat rasakan. Akan tetapi tadi karena naik turunnya iman ini ya tergantung dengan kondisi hati kita kembali lagi. Kita perlu ada salah satu amalan yang kiranya itu bisa kita lakukan supaya ya kalau istilahnya ini jatuh bangunnya ini banyak bangunnya lah, jangan banyak jatuhnya gitu. Jadi jatuh sesekali jatuh tapi bangunnya banyak. Jadi kalau dipresentasikan jangan sampai khusyuknya 30%, 70%-nya lalai ya. Jadi harus 70 ya minimal 70, khusyuknya 30. Nah, di sini ada salah satu yang bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita. Saya juga masih mengutip ini. Tadi saya katakan ini kan pertanyaan kelas berat. Jadi yang jawab harus orang-orang yang ada di dalam tataran kelas berat. Dokter hati. Iya, harus dokter hatinya. Jadi dikatakan ini saya rasa luar biasa. Dikatakan ida alifal lisanu dzikron. Ini kaitannya dengan zikir ya. Apabila lisan itu sudah terbiasa, sudah akrab dengan suatu zikir, ausyaka an ya'lifahul qalbu. Maka pasti ya sedikit demi sedikit dengan berjalannya waktu hati pun akan menjadi akrab dengan zikir itu. Artinya zikir yang kita amalkan ataupun Quran yang kita baca, sholat yang kita dirikan, kalau kita itu langgeng, kita selalu menjalankan itu meskipun awal-awalnya hambar, tidak enak, lama-lama kita akan jadi akrab, akan menjadi nyaman dengan itu, akan menjadi artinya nikmat ya lambat laun. Karena apa? Karena mungkin awalnya cuma lisan, awalnya cuma gerakan, awalnya cuma mata yang kita lihat dan memandang, yang kita gunakan memandang Quran misalnya, mungkin cuma biasa, tidak ada nikmatnya. Tapi karena lama-kelamaan menjadi akrab, kita akan nyaman. Ketika zahirnya nyaman, hatinya juga akan ikut nyaman. Nah, kalau hati sudah nyaman, di situ baru datang khusyuk. Di situ baru akan datang khusyuk. Berarti proses pembiasaan itu proses tadi saja kembali. Iya, prosesnya itu. Kembali harus berproses sehingga kemudian ketika kita terus-menerus berproses, misalnya dalam sholat, menikmati rutinitas, tapi kemudian berusaha untuk menghadirkan khusyuk 70-30 tadi saja. Iya. Sehingga lama-kelamaan hati juga akan akrab dengan ibadah tadi, dan ketika akrab maka akan menikmati saja. Iya. Ketika menikmati berarti tadi menjadi salah satu barometer bahwa hati kita sehat. Iya. Jadi istilahnya abang bisa karena biasa. Nah. Bisa khusyuk karena biasa. Karena biasa untuk ibadah. Nah Ustaz, kemudian Ustaz, ini cukup menarik ini pembahasan kita. Saya rasa masih ada beberapa hal yang perlu kita bahas Ustaz. Sambil dinikmati Ustaz, sambil Iya, mari. Ini kopinya mau habis ini. Insyaallah nanti bisa direfill Ustaz habis ini. Nah, Ustaz, yang juga dengan kaitan erat dengan hati ini, kita sering dengar masalah penyakit hati Ustaz ya. Iya. Ada iri, ada sombong, ada riya dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya mungkin Ustaz, bagaimana cara kita menyadari kita punya penyakit hati, dan mungkin sulit juga orang menyadari penyakit hati. Kemudian secara singkat aja, kalau mau dibahas satu persatu tentunya sangat panjang saja. Tapi bagaimana cara agar kita bisa meminimalisir atau menghilangkan penyakit hati yang sudah kita punya Ustaz, atau yang ada di dalam diri kita Ustaz? Iya. Penyakit hati, kemudian juga perbuatan dosa, mengikuti hawa nafsu, ini semuanya kan bisa kita katakan sebagai rangkaian dari maksiat. Jadi semuanya ini masuk dalam ruang lingkup maksiat. Sebenarnya maksiat ini ada akarnya. Kalau kita istilahnya kalau ingin membersihkan halaman kita kan potong rumput. Nah, rumputnya itu dirapikan
Kalau ingin rumputnya ini benar-benar habis, harus dicabut dari akarnya. Kalau cuma rumputnya saja, atasnya saja yang di ini, dia akan tumbuh lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, makanya akar dari semua permasalahan ini apa sih? Kenapa ada penyakit hati? Kenapa ada keinginan menuruti hawa nafsu? Kenapa ada maksiat, zohir yang kita lakukan? Sebenarnya masalahnya satu. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia. Cinta dunia. Mungkin kita perlu terangkan ya, cinta dunia ini bukan berarti cinta dunia secara mutlak, tetapi cinta dunia yang melalaikan kita dari agama. Jadi membuat kita menomorduakan agama. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya cinta dunianya ini, tapi cintanya ini masih kalah dengan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada syariat, cintanya tidak bermasalah. Tapi ketika cintanya ini menjadi nomor satu, kemudian Allah Rasulnya menjadi nomor yang ya dikalahkan, nomor yang sekian misalnya, nah, ini yang jadi masalah. Ini yang menjadi masalah semuanya, penyakit hati dan lain sebagainya. Sehingga apa yang harus kita lakukan untuk masalah ini berarti pangkal dari segala dosa ini harus kita hilangkan. Artinya boleh seorang itu cinta dunia ini ya tidak terlarang. Ya selama tadi tidak melalaikan. Kalau dia melalaikan, ini yang menjadi terlarang. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah itu yang dilarang, alhanya itu, ya melalaikannya itu. Kalau takatsurnya silahkan orang mau jadi kaya. Bahkan ada sebagian bilang orang muslim harus jadi kaya. Meskipun itu harus dikoreksi Ustaz ya. Bukan jadi kaya harta tapi kaya hati yang benar. Nah, jadi kembali lagi yang harus kita bereskan itu adalah cinta kita kepada dunia yang melalaikan kita dari akhirat. Terus bagaimana harusnya kita memperlakukan dunia ini? Kita memperlakukan dunia ini atau kita menjadikannya sebagai kendaraan matiyatan lil akhirah. Kendaraan. Jadi kendaraan itu kan di bawah bukan di atas. Ini masalahnya di atas semuanya nih. Harusnya di bawah kendaraan. Kemudian dalam hadis lain dikatakan apa? Mazra'atul akhirah. Ladang amal untuk kita panen nanti hasilnya di akhirat. Ini sebenarnya mindset yang harus kita bangun supaya kita ini dalam kehidupan dunia ini apapun yang kita lakukan, tindak tanduk kita harus berorientasi akhirat. Kalau kita sudah seperti itu, maka insya Allah semua masalah-masalah ini, penyakit hati dan lain sebagainya ini, insya Allah sedikit demi sedikit bisa kita bereskan, insya Allah. Nah, Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz ini, Ustaz. Wah, Masya Allah. Sudah pas ini, pas ini. Kopinya udah habis. Begini Ustaz. Kadang banyak orang mengatakan bahwasanya ikuti kata hatimu. Ikuti kata hatimu. Pertanyaannya, di dalam kita menentukan sesuatu itu yang pertama, apakah hati ini lebih diutamakan atau pikiran, Ustaz? Kemudian ketika misalnya kita mengikuti kata hati, apakah setiap kata hati itu harus diikuti, Ustaz? Gimana, Ustaz? Iya, itu. Sebenarnya tadi kita kembali ke konsep awal itu. Jadi yang masuk di hati ini apa? Iya, hadisnya apa? Jadi inputnya apa? Iya kan? Seperti yang kata antum tadi, ya output itu harus ditentukan oleh input yang masuk apa. Nah, sehingga di sini benar ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, istafti qalbak. Wa in aftaukan nas, ya istilahnya kalau ada yang engkau mendengarkan fatwa-fatwa orang, ya kamu harus tetap bertanyakan kepada hati. Hanura lah ini. Hati nurani. Nah. Jadi dilihat kondisi hatinya. Kalau kondisi hatinya baik, sehat, ya tidak masalah. Iya, kita mengandalkan hati nurani kita. Tapi kalau hatinya bermasalah, ya kita menganggap kita ini kayaknya apa yang ada dalam hati kita ini masih belum bisa menjamin apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan ini benar atau salah. Lebih baik ya kita kembali kepada ahlil qulub, ahlil qulub shafiyah, ya, para ulama, para salihin yang benar-benar mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita curhat dengan mereka. Ya, kita bukan berarti kita mengandalkan orang lain, tapi kita ini memang kondisinya lagi kurang sehat misalnya.
ya kita bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara yang mungkin kita butuh jawaban yang paling benar untuk kita. Mungkin begitu Ustaz. Nah, berarti tadi saja kita memastikan hadis-hadisnya dan kita memahami kondisi hati kita. Kalau memang kondisi kita ngerasa oh hati kita bagus, kita ibadahnya kuat, kita bisa merasakan tadi seperti yang antum sampaikan ciri-ciri hati yang sehat. Istafti qalbak, tanya hatimu untuk diikuti, itu tidak ada masalah. Tapi ketika kita tahu oh ternyata ibadah kita masih kurang, sholat kita serampangan, kemudian masih banyak penyakit hati, maka kalau kita mau benar-benar mengarah kepada kebaikan ya tanya kepada orang-orang yang kita yakini hatinya baik saja, supaya bisa menjadi pegangan. Dan itu ada rahasianya Ustaz. Jadi ketika kita itu dekat dengan orang-orang soleh, itu sebenarnya ada kita itu akan mengambil, kalau bahasa ini syariatnya berkah ya, berkah. Jadi kebersihan hati mereka itu akan nular ke kita. Ya. Sebagaimana al-ilmu nurun, ilmu itu nurun. Sama. Al-barokah nular. Barokah itu juga nular. Jadi ketika kita sering duduk dengan mereka, tatahadzab an-nufus, kata para ulama. Jadi itu akan ada kebaikan yang lain yang bisa kita dapatkan dengan kita duduk sering dengan para orang-orang soleh. Tombol hati mau kang soleh kumpul orang. Benar. Nah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas berbagai macam sharing ilmu dan berbagai macam hal-hal yang antum sampaikan. Alhamdulillah menambah motivasi. Dan semoga ini bisa juga bermanfaat bagi setiap pemirsa Media MCA Solo dan menjadi bekal bagi kita untuk bisa setelah menonton video ini kita menjadi orang-orang yang punya semangat untuk membersihkan hati kita. Dan jangan lupa ketika pemirsa Media MCA Solo suka dengan video-video di channel ini atau suka dengan program ini, bisa di like dan share. Dan insya Allah kita akan kembali pada program MCA Talks di episode selanjutnya. Sekali lagi Ustaz, terima kasih banyak. Insya Allah kita akan jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.